Halo semuanya, kembali lagi di channel saya dan pada kali ini saya sedang berada di stasiun Bandung pada hari Senin 11 Agustus 2025 sekitaran pukul 8.54. Dan pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta api dari Kota Kembang menuju Kota Yogyakarta. Sebetulnya tidak ada kereta api yang direct langsung berhenti di stasiun Yogyakarta sebagai tujuan akhir ya kalau dari kota Bandung. Berbeda dengan kereta api dari Jakarta yang memiliki tujuan direct. Seperti kereta api Taksaka di Bandung ini kebanyakan kereta apinya itu tujuan akhirnya bukan ke Yogyakarta, melainkan kereta api yang melewati kota Yogyakarta. Dan hampir sebetulnya mayoritas kereta api yang dari kota Bandung menuju ke arah Jawa Timur ataupun ke Solo itu pasti berhenti di kota Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ngetrip kereta api yang memiliki jam keberangkatan paling pas. Kenapa paling pas? Karena pertama, kereta ini berangkatnya nggak terlalu pagi banget seperti kereta api Lodaya dan juga Argo Wilis. Kalau kereta api Lodaya itu diberangkatkannya pukul 6:30 pagi, yang pastinya kita harus bersiap diri lebih pagi lagi ya teman-teman. Serta keberangkatan kereta api Argo Wilis pukul 7:30 pagi, yang mana pastinya juga persiapannya harus dari pagi juga ya teman-teman. Nah, kereta api yang akan kita naikin ini adalah kereta api Malabar yang akan diberangkatkan dari stasiun Bandung pukul 9:30 nih teman-teman. Jadi pas banget nih ya kalau 9:30 itu, jadi kita masih bisa nyantai dikit saat subuhnya gitu ya, nggak terburu-buru banget teman-teman. Dan intinya kita masih bisa bersiap diri aja gitu ya, apalagi untuk teman-teman yang mungkin agak susah bangun pagi gitu ya. Jadi kereta api Malabar ini memiliki jam keberangkatan paling pas. Langsung aja nggak pakai lama, pukul 9.30 kereta api Malabar diberangkatkan dari stasiun Bandung. Sebetulnya kalau secara relasi kereta api Malabar ini tujuan akhirnya adalah stasiun Malang ya teman-teman. Tapi kalian juga bisa banget turun di stasiun Yogyakarta. Dan secara waktu tempuh, walaupun memiliki jam keberangkatan yang enak, tapi dibandingkan dengan kereta api lainnya, kereta api Malabar ini memiliki waktu tempuh yang cukup lama sih dibandingkan kereta api lainnya ya. Jadi kita akan menempuh waktu sekitar 7 jam perjalanan untuk tiba di stasiun Yogyakarta ya teman-teman. Masih lebih cepat daripada kereta api Pasundan, tetapi kalau kita bandingkan dengan kereta api seperti Lodaya, Argo Wilis, bahkan kereta api malam seperti Turangga dan juga Mutiara Selatan, ataupun Malabar sore, kereta api Malabar pagi ini memang memiliki waktu tempuh yang relatif lebih lama dari kereta api lainnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin merasa jauh kalau untuk harus datang ke stasiun Bandung, kalian juga bisa naik kereta api Malabar di stasiun Kiara Condong ya. Mungkin terkhususnya untuk teman-teman yang domisilinya itu di sekitaran Bandung Timur, sepertinya naik kereta api Malabar di stasiun Kiara Condong itu lebih efektif ya teman-teman. Karena secara jarak stasiun Kiara Condong ini memang lebih dekat ke daerah di Bandung Timur ya teman-teman. Kalian harus standby di stasiun Kiara Condong sebelum pukul 9.39 hingga 9.42 ya teman-teman. Karena kereta api Malabar itu diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong sekitar pukul 9.42. Dan sekarang makin cakep aja ya teman-teman stasiun Kiara Condong keadaannya. Dan sudah lama juga saya tidak naik kereta api dari stasiun Kiara Condong. Mungkin trip-trip selanjutnya kita coba naik kereta lagi dari stasiun Kiara Condong.
Ngomongin kereta api Malabar, jadi kereta api Malabar ini sebetulnya pertama kali beroperasi pada 30 April 2010. Nah, itu tuh untuk yang jadwal keberangkatan sore hari ya teman-teman. Jadi untuk keberangkatan pagi hari ini tuh sebetulnya launchingnya belum lama ini ya. Jadi pada tanggal 24 Januari 2024 kemarin, kereta api Malabar ini di launching untuk keberangkatan paginya ya. Jadi hampir sekitaran 14 tahun kereta api Malabar itu cuma punya jadwal keberangkatan sore hari, dan sekitar 1 tahun yang lalu dibukalah rute kereta api Malabar pagi imbas pengurangan kereta api Argo Parahyangan pada saat itu teman-teman, karena okupansinya terbagi dengan kereta api Wush ya, dan karena rangkaiannya nganggur, jadi dipakailah kereta api baru, yaitu kereta api Malabar pagi. Jadi kurang lebih kereta api Malabar pagi ini sudah sekitaran 1 tahunan lebih ya teman-teman. Kereta api Malabar pagi ini akan bertukar rangkaian dengan kereta api Harina malam ya. Jadi kalau secara pola operasi rangkaiannya, kereta api Malabar semisal diberangkatkan dari kota Bandung di pagi hari dan tiba di kota Malang mendekati tengah malam ya. Jadi rangkaiannya tuh istirahat dulu di Malang sampai diberangkatkan kembali dari kota Malang sekitaran pukul 5 ya kalau nggak salah. Pokoknya subuh-subuh deh, dan dia berangkat dari kota Malang menuju ke kota Bandung sekitaran pukul 6 sore ya. Dan di kota Bandung ini rangkaiannya akan beristirahat kurang lebih sekitaran 3 jam, dan sekitaran pukul 10 kurang rangkaiannya berubah nama menjadi kereta api Harina dan diberangkatkan menuju stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Jadi secara pola rangkaian kereta api Malabar ini bertukar rangkaian dengan kereta api Harina malam ya, bukan yang Harina pagi ya teman-teman. Pukul 9.48 kereta api Malabar pagi melintas langsung stasiun Cicalengka ya. Jadi stasiun ini itu adalah stasiun akhir jalur double track di Bandung Raya. Dan kalian harus siap-siap, lepas stasiun Cicalengka ini sebetulnya kita akan disuguhi dengan jalur yang ekstrim dengan pemandangan yang indah ya. Jadi pokoknya siap-siap aja lah kalau misalkan sudah melewati stasiun Cicalengka, kalian jangan sampai tertidur karena kita akan melewati beberapa area yang memang secara pemandangan itu menyegarkan sekali ya teman-teman.
Oke teman-teman, pukul 10.29 kereta api Malabar persiapan berhenti di pemberhentian kedua, yaitu stasiun Leles yang berada di Kabupaten Garut teman-teman. Di sini kita akan berhenti kurang lebih 2 menit saja, dan dijadwalkan kita akan berangkat pukul 10.35 dari stasiun Leles. Jadi teman-teman yang mungkin rumahnya dekat dengan stasiun Leles bisa banget pakai kereta api Malabar untuk mengantarkan kalian ke beberapa kota besar di Jawa Tengah, Yogyakarta ataupun Jawa Timur ya teman-teman. Pukul 10.31 kereta api Malabar sudah standby di stasiun Leles, dan di stasiun ini tuh peronnya tidak terlalu panjang ya teman-teman, hanya beberapa rangkaian saja yang dapat peron, itu pun peronnya bukan peron tinggi ya. Dan kita tiba di sini pukul 10.31, 2 menit lebih awal dari jadwal kedatangan yang seharusnya dijadwalkan datang pukul 10.33. Di dekat stasiun Leles pun ada sebuah masjid yang terkadang suka digunakan oleh para masinis untuk buang air kecil ya saat menunggu persilangan ataupun sedang berhenti cukup lama gitu ya teman-teman. 1 menit sebelum jadwal keberangkatan, kereta api Malabar diberangkatkan dari stasiun Leles tepatnya pukul 10.34 ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang, memang stasiun Leles ini tuh terbilang seperti stasiun kecil ya, karena memang peronnya juga tidak panjang dan juga tidak tinggi. Tetapi itulah seni stasiun-stasiun yang ada di Daup 2 Bandung ya teman-teman. Jadi vibes di pedesaannya itu kerasa gitu ya teman-teman. Pukul 11.18 kereta api Malabar sudah tiba di stasiun Sakti, stasiun Cipendei, dan di sini kita bertemu dengan kereta api Serayu Pagi yang diberangkatkan dari stasiun Purwokerto ya. Jadi kereta api Serayunya tuh tadi datang duluan dan dicek rem duluan dan diberangkatkan duluan ya dari stasiun Cipendei. Dan pada pukul 11.25 kereta api Serayu diberangkatkan terlebih dahulu menuju ke arah Pasar Senen melalui kota Bandung ya teman-teman. Seperti biasa kita di sini berhenti kurang lebih 10 menit saja untuk pengecekan rem pada rangkaian ya, karena jalur ekstrim sesudah dan juga sebelum stasiun Cipendei. Kereta api Malabar dijadwalkan berangkat dari stasiun Cipendei kurang lebih pukul 11.30 ya. Jadi selepas stasiun Cipendei ini kita akan melewati beberapa stasiun hingga ke stasiun Ciawi, dan setahu saya setelah stasiun Ciawi itu kita akan dapat batas kecepatan yang lebih cepat ya dari jalur pegunungan. Kalau nggak salah bisa mencapai 90 kilometeran lah teman-teman. Kalau kita lihat di aplikasi speedometer
Jadi ini salah satu jalur kencang di Daop 2 Bandung ya teman-teman. BTW fun fact tentang saya berkereta api ataupun ngetrip naik kereta teman-teman. Jadi setiap kali saya naik kereta api Malabar pasti selalu diisi dengan beberapa penumpang dari Tentara Nasional Indonesia ya. Kayak sering banget gitu ngelihat tentara naik kereta api Malabar. Teman-teman mengalami hal yang sama kah? Ataupun beberapa kereta api lainnya juga sering diisi oleh para personel Tentara Nasional Indonesia ya. BTW tadi saya di stasiun Cipendei beli kopi 5.000-an aja ya. Jangan lupa itu salah satu tradisi saya di stasiun Cipendei. Tasikmalaya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tasikmalaya, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, pada pukul 12.06 kereta api Malabar persiapan masuk stasiun Tasikmalaya. Jadi membutuhkan perjalanan kurang lebih 2 jam 39 menit ya. Dan pada pukul 12.12 tepatnya 3 menit pemberhentian di stasiun Tasikmalaya, kereta api Malabar melanjutkan perjalanannya kembali. Jadi kita berhenti di sini nggak terlalu lama. Dan kalau nggak salah kereta api Malabar juga tersedia tarif khusus Bandung Tasikmalaya ya. 2 jam sebelum keberangkatan kalian bisa cek KAI Akses untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Pemberhentian berikutnya adalah stasiun Ciamis. Dijadwalkan kita akan berhenti dari pukul 12.33 hingga 12.35 atau 2 menit pemberhentian saja di stasiun Ciamis ya. Baru-baru ini stasiun Ciamis akhirnya memberhentikan kereta api Argo Wilis sebagai tempat pemberhentiannya. Jadi hampir semua kereta api dari kota Bandung dan menuju kota Bandung saat ini berhenti di stasiun Ciamis, termasuk juga kereta api yang sedang kita naiki sekarang, kereta api Malabar ya. Jadi teman-teman yang tinggal di Ciamis kalau mau ke Malang bisa banget pakai kereta api Malabar. pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Banjar. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke teman-teman, pukul 12.51 sudah di-announce, sudah diumumkan bahwa kereta api Malabar sebentar lagi tiba di stasiun Banjar. By the way, sebelum kita tiba di stasiun Banjar, sebetulnya kita sudah mengalami satu proses persilangan, tepatnya di stasiun Awi Pari, dan kita menang silang dengan kereta api Lodaya ya. Cuman sayangnya tidak terekam, jadi langsung kita skip aja. Dan pada pukul 12.56
kita sudah tiba di stasiun Banjar dan kurang lebih berhenti 5 menit saja, dan sepertinya ada pertukaran masinis dan juga kondektur kereta api ya. Satu petak dari stasiun Banjar, tepatnya di stasiun Langen, kereta api Malabar dijadwalkan akan menang silang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dengan relasi Kuto Arjo Kiara Condong ya teman-teman. Dan posisi stasiun Langen itu kalau nggak salah sudah masuk Daop 5 Purwokerto ya. Walaupun secara wilayah sebetulnya masih masuk ke area Jawa Barat sih sebetulnya ya teman-teman. Dan inilah persilangan antara kereta api Malabar dengan kereta api Kuto Jaya Selatan di stasiun Langen. Pukul 13.20, kereta api Malabar persiapan masuk stasiun Sidarja sebagai pemberhentian selanjutnya. Dan di sini secara jadwal kita akan berhenti dari pukul 13.25 hingga 13.27. Kalau secara jadwal sih sebetulnya kita harusnya bertemu dengan kereta api Pasundan ya di stasiun Sidarja, tapi pada saat itu saya tidak melihat keberadaan kereta api Pasundan ya. Entahlah apakah mengalami keterlambatan atau tidak, yang pastinya kita tidak bertemu dengan kereta api Pasundan di stasiun Sidarja. BTW teman-teman yang mau ke Pangandaran juga sebetulnya bisa banget turun di stasiun Sidarja sih. Katanya ada yang bilang malah lebih dekat ke stasiun Sidarja dibandingkan ke stasiun Banjar. Sesuai jadwal pukul 13.27, kereta api Malabar kembali diberangkatkan dari stasiun Sidarja. Dan 2 petak setelah stasiun Sidarja, tepatnya di stasiun Kawung Anten, kita berhenti untuk mengalami persilangan dengan sama-sama kereta api Malabar dari arah Malang. Jadi kali ini kita mengalah dulu ya teman-teman. Sudah terlihat sinyal hijau diberikan kepada kereta api Malabar dari arah Malang, dan kita akan menunggu sejenak di sini menunggu persilangan dengan kereta api Malabar yang ternyata bertemunya di stasiun Kawung Anten. Setelah mengalami persilangan di stasiun Kawung Anten, 1 petak dari Kawung Anten kita berhenti di stasiun Jeruk Legi, dan sebetulnya ini menjadi stasiun pemberhentian reguler untuk kereta api Malabar dari arah Bandung. Dan kereta api Malabar dari arah Bandung ini menjadi satu-satunya kereta api dengan kelas campuran yang berhenti di stasiun Jeruk Legi ya. Dan di sini kita juga mengalami persilangan mengalah dengan kereta api Raja Jalur Selatan, yaitu kereta api Argo Wilis dengan relasi Surabaya Gubeng menuju ke Bandung ya teman-teman. Pukul 14.12 terlambat 1 menit dari jadwal, kereta api Malabar kembali diberangkatkan dari stasiun Jeruk Legi ya.
Seperti yang sebelumnya sudah saya bilang teman-teman, jadi kereta api Malabar ini adalah salah satu kereta api dari kota Bandung yang berhenti di stasiun Jeruk Legi. Sebenarnya nggak banyak yang berhenti di stasiun ini dari arah Bandung, dan kereta api Malabar ini menjadi satu-satunya kereta api dengan kelas campuran yang berhenti di stasiun Jeruk Legi. Karena kereta api lainnya yang berhenti di stasiun ini antara lain adalah kereta api Pasundan, kereta api Kuto Jaya Selatan, dan juga kereta api Serayu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau berangkat ke Jeruk Legi menggunakan fasilitas yang lebih nyaman, bisa banget naik kereta api Malabar ya teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Maos. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Maos, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, Sudah diumumkan bahwasanya kita akan segera berhenti di stasiun Maos, dan teman-teman kalau semisal kita sudah akan tiba di stasiun Maos, siap-siap untuk kita melihat pemandangan yang cukup epik ya teman-teman, karena kita akan melintasi sungai yang terlihat sangat besar, yaitu Sungai Serayu. Dan sungai ini menjadi pertanda kalau untuk kereta api dari arah Bandung untuk persiapan masuk stasiun Maos ya teman-teman. dear passengers, please kindly check your ticket and make sure you stop at the destination station. We're sorry to let you know, if you miss your destination station, you will be ordered a penalty prescribed by the regulations. Thank you. Pukul 14.23 kereta api Malabar merapat stasiun Maos, dan di sini kita sedikit terlambat 1 menit saja karena secara jadwal kita seharusnya tiba pukul 14.22 ya teman-teman. Dan salah satu ciri khas stasiun Maos yaitu salah satunya adalah kita selalu melihat kereta api Ketel atau kereta api BBM di stasiun Maos ya teman-teman, karena memang kalau nggak salah stasiun Maos itu menjadi terminus kereta api Ketel ya, yang mengantarkan BBM kalau nggak salah ke stasiun Larangan ya di dekat Tegal sana teman-teman. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kroya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih. Pukul 14.35 kereta api Malabar sudah merapat di stasiun Kroya. Jadi setelah stasiun Kroya ini kereta api Malabar akan menempuh perjalanan double track hingga stasiun Kertosono ya. Tapi kita nggak akan sampai Kertosono, kita akan turun di Jogja nanti ya teman-teman. Dan di stasiun Kroya ini kita hanya berhenti cukup 3 menit saja kalau nggak salah secara jadwal. Jadi cukup sebentar kita berhenti di stasiun Kroya.
Sesampainya di stasiun Kroya, kita bertemu dengan kereta api Argo Semeru dengan relasi Surabaya Gubeng menuju stasiun Gambir yang membawa kereta kompartemen, kereta yang paling mahal saat ini di perkeretaapian Indonesia. Dan di stasiun Kroya juga terjadi momen unik ya teman-teman. Jadi kereta Argo Semeru dan juga kereta api yang membawa semen ya kalau nggak salah itu berangkat berbarengan ya teman-teman. Argo Semeru menuju ke arah Purwokerto dan ini sepertinya kereta api semennya itu menuju ke arah Cilacap atau Maos ya sepertinya teman-teman. Dan berangkatnya berbarengan ya, jadi seperti balapan, cuman sayangnya kita tidak bisa melihat bagaimana prosesnya. Mungkin teman-teman yang hunting di percabangan stasiun Kroya bisa melihat nih momennya teman-teman. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Gombong. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Gombong, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Gombong Station. Kita lanjut saja perjalanannya saat kereta api Malabar tiba di stasiun Gombong. Jadi kita berangkat dari stasiun Kroya itu pukul 14.39 dan ini sekitar 14.58. Kita sudah tiba di stasiun Gombong kurang lebih awal 3 menit dari jadwal ya teman-teman. Dan salah satu ciri khas saat kita memasuki stasiun Gombong itu kita akan banyak melihat bangunan-bangunan dari Muhammadiyah ya. Bisa masjid, bisa jadi universitas gitu. Ini sepertinya komplek Muhammadiyah dan menjadi salah satu ikon dan pertanda saat kita memasuki stasiun Gombong ya teman-teman. Pukul 15.04 kereta api Malabar kembali diberangkatkan dari stasiun Gombong dan bertepatan dengan keberangkatan kereta api Malabar masuk pula kereta api Progo dengan relasi Lempuyangan Pasar Senen di stasiun Gombong ya teman-teman. Kereta yang sudah menggunakan full rangkaian new generation tapi ekonomi semua ya teman-teman. Pemberhentian selanjutnya setelah stasiun Gombong adalah stasiun Kebumen yang jaraknya tidak terlalu jauh ya sebetulnya, mungkin sekitaran ya 20 menitan lah ya teman-teman. Dan di sini di stasiun Kebumen ini kita berhenti hanya 2 menit saja. Dan kita ini berangkat lebih awal pukul 15.21, lebih awal 1 menit saja. Dan pemberhentian selanjutnya dari stasiun Kebumen adalah stasiun Kuto Arjo ya teman-teman. Pukul 15.39 kereta api Malabar merapat stasiun Kuto Arjo ya. Jadi secara trip sebentar lagi kita akan tiba ke tujuan kali ini yaitu stasiun Yogyakarta. Dan di stasiun Kuto Arjo ini kita bertemu dengan kereta api Kertanegara dengan relasi Malang Purwokerto ya.
Jadi memang Kutu Arjo Jogja itu jaraknya nggak terlalu jauh lah ya teman-teman. Kebanyakan kereta api akan menempuh waktu kurang lebih 1 jaman lah ya dari Kutu Arjo menuju ke Yogyakarta. Dan pada pukul 15.45 kereta api Malabar kembali diberangkatkan stasiun Kutu Arjo, tepat waktu untuk menuju ke stasiun Yogyakarta sebagai stasiun pemberhentian berikutnya ya. Dan berbeda dengan beberapa kereta api lainnya yang berangkat dari kota Bandung, kereta api Malabar pagi ini tidak berhenti di stasiun Wates ya, karena ada beberapa kereta api yang berhenti di stasiun Wates, dan untuk kereta api Malabar ini dia bablas tidak berhenti di stasiun Wates teman-teman. Oke teman-teman, salah satu spot perjalanan kereta api dari Kuto Arjo menuju ke Yogyakarta, tepatnya setelah stasiun Wates. Kalau dari arah barat, kita bersiap diri melihat pemandangan yang cukup epik, karena kita akan melintas di Kalimenur ya teman-teman. Jadi tikungannya juga cukup tajam di sini, jadi kita bisa melihat bagaimana kereta apinya melengkung. Dan makin dekat perjalanan kita dengan tujuan pada trip kali ini, yaitu stasiun Yogyakarta. Jadi kita langsung recap aja perjalanan kali ini. Kereta api Malabar adalah salah satu pilihan kereta api yang menurut saya paling pas jam keberangkatannya, karena tidak terlalu pagi dan kita bisa nyantai-nyantai dulu lah gitu, nggak harus buru-buru di pagi harinya ya teman-teman, karena kereta api Malabar itu diberangkatkan pukul 9:30 pagi ya teman-teman. Walaupun begitu, secara waktu tempuh kereta api Malabar ini sedikit lebih lama dibandingkan beberapa kereta api lainnya yang diberangkatkan dari stasiun Bandung pada pagi hari ya. Jadi kereta api Malabar itu butuh waktu sekitar 7 jam perjalanan untuk tiba di stasiun Yogyakarta. Tapi nggak terlalu kerasa sih ya teman-teman, karena sepanjang perjalanan kita akan banyak melihat pemandangan-pemandangan, karena perjalanannya pagi menuju siang hari dan hingga sore hari ya kalau sampai ke stasiun Yogyakarta. Jadi walaupun lebih lama sedikit, kita masih tetap bisa enjoy dengan perjalanannya teman-teman. Stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Yogyakarta Station. If you end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself and check your luggage. For your own safety. Oke teman-teman, pukul 16.29 kereta api Malabar tiba di stasiun Yogyakarta sebagai stasiun tujuan saya pada trip kali ini. Kita nggak full trip dulu di video kali ini. Mungkin lain waktu kita akan full trip menggunakan kereta api Malabar pagi dari Bandung menuju Malang. Dan kita tiba di waktu yang cukup pas sih sebenarnya ya kalau teman-teman mau berlibur ke Yogyakarta, karena kita sudah masuk waktu check-in hotel juga, jadi nggak perlu menunggu lama. Kalian kalau sudah tiba di stasiun langsung saja caw menuju hotel yang sudah di booking sebelumnya. Dan beginilah stasiun Yogyakarta di sore hari, walaupun ini hari weekday ya teman-teman, hari Senin selalu ramai. Pastinya menjadi salah satu destinasi terbaik menggunakan kereta api bagi berbagai turis maupun dari lokal ataupun mancanegara ya teman-teman. Dan cukup sekian perjalanan kali ini menggunakan kereta api Malabar dari kota Bandung menuju kota Yogyakarta ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau berlibur ke Yogyakarta bisa banget menggunakan kereta api Malabar pagi. Sampai jumpa di video-video trip selanjutnya ya teman-teman. Dan sebagai penutup kita lihat keberangkatan kereta api Malabar dari stasiun Yogyakarta menuju ke stasiun Malang.